Selamat sore, kita diskusi sama teman-teman relawan tadinya ya. Ternyata apa yang kita harapkan udah menjadi kenyataan. Itu adalah salah satu Mas Bahlil ya, karena kita dari tanggal 25 Juni kita udah upload di TikTok, di YouTube maupun di Instagram bahwa Mas Bahlil, saya yakin beliau akan bergeser menjadi Menteri SDM. Parameternya pasti akan kita diskusikan. Ya, salah satu adalah Mas Bahlil itu adalah orang yang sangat loyal kepada Pak Jokowi. Ya. Terus yang kedua, Mas Bahlil adalah representasinya adalah dari Indonesia Timur, yaitu dari Papua. Ya. Kita boleh bangga para teman-teman Papua maupun beliau itu adalah kelahiran Buton. Ini yang sangat fenomena pada saat ini. Ya. Yang ketiga, ya, Mas Bahlil itu orangnya apa adanya. Ya. Kalau AA, BP, ya itulah karakter orang Timur, ya, terutama teman-teman dari Buton. Ya. Tadi tidak neko-neko. Mereka kalau membela, ya dia bela habis-habisan, dia akan pasang badan. Ternyata prediksi saya tidak meleset, ya karena kenapa? Dikala saya review kembali, dikala Munas NU yang di Lampung dulu, bagaimana Pak Jokowi pernah berucap bahwa iup-iup yang telah dibekukan, yang dicabut, ya maupun tidak difungsikan lagi, udah diambil negara, ya bahwa iup itu akan diberikan ormas, terutama waktu itu adalah Nahdlatul Ulama. Ternyata dalam proses perjalanan Mas Bahlil udah berapa kali memberikan statement bahwa sewajarnya apabila ormas-ormas maupun ormas Islam maupun Muhammadiyah maupun Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain bisa mengelola sumber daya alam. Memang itu sebenarnya tepat ya. Kalau kita katakan tepat, mungkin teman-teman kan tidak melihat dari sisi manapun ya. Terutama teman-teman mungkin kalau di Bengkulu atas maupun di Kalimantan ya, itu banyak kampung-kampung yang masih tertinggal jauh, utama ya dari segi pendidikan dan kesehatan. Wajar kalau ormas-ormas itu bisa memberikan edukasi kepada semua ya, agar supaya sumber daya alam ini memang dikelola benar. Ya, contohnya ya kalau di era dulu memang waktu masih semua ditarik di pusat, koperasi itu banyak mempunyai pengelolaan sumber daya alam. Setelah itu tidak ada lagi, mati suri. Tentunya ini yang saya harap setelahnya Mas Bahlil menjadi Menteri SDM, tolonglah hak-hak para seperti koperasi yang di desa-desa apapun BUMDes ya istilahnya, ya kan, badan usaha milik daerah itu bisa menikmatin. Jangan sampai lingkungan itu cuma melihat saja, tidak ada konstruksi. Mungkin dengan CSR udah berjalan, tetapi alangkah baiknya kalau BUMDes itu bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Dia bisa menikmatin sendiri. Ya, jangan sampai yang dulunya di era-era dulu kayu itu istilahnya diambil semua ya, para pengusaha-pengusaha ya, istilahnya dapat HPH dan lain-lain. Tentunya jangan sampai ini terulang lagi bahwa lingkungan sekitar itu cuma jadi penonton. Ya akhirnya apa? Ya inilah rasa keadilan itu yang belum tercapai dan kesejahteraan bagi masyarakat semua. Jangan sampai nanti timbul pundi-pundi awal ya. Dan sekarang kan perizinan udah kembali ke pusat ya, dulu dari bupati pindah ke gubernur, sekarang udah kembali ke pusat. Saya rasa itu buat Mas Bahlil ya, mohon nanti BUMDes, koperasi, ya apalagi itu BUMD itu diprioritaskan, tapi dievaluasi ya, agar supaya benar-benar mengelola dengan tepat, mengelola dengan baik, ataupun ormas-ormas juga. Jangan sampai dikatakan ormas ini tidak bisa mengelola, banyak loh. Keluarga NU jadi pengusaha banyak, keluarga Muhammadiyah jadi pengusaha banyak, yang dari Katolik, Kristen juga banyak.
ya itu adalah kesempatan baik ya. Ya saya selalu miris kenapa ya kepedulian bangsa terhadap para ormas itu semua sudah dibuktikan oleh Pak Jokowi. Selamat berkarya buat Mas Bahlil ya. Terus lanjutkan yang baik kita ambil, yang kurang kita benahin sama-sama. Kita sebagai relawan siap mendukung terus, siap bisa memberikan kontribusi kepada Mas Bahlil bagaimana mengelola sumber daya alam ini sebaik-baiknya sesuai dengan pasal 33 yang kita harus laksanakan dengan baik. Dan Mas Bahlil juga tahu Pak Prabowo itu legowo, ya tidak ada istilahnya untuk mementingkan pribadi, karena Pak Prabowo udahlah cukup mumpunin. Karena melihat Pak Prabowo itu adalah topo broto, yaitu di Hambalang. Sekarang dia harus buktikan bahwa ini membangun bangsa yang lebih baik, lebih amanah demi kesejahteraan semuanya. Salam hormat buat Mas Rosan ya sebagai ketua pemenangan TKN Prabowo Gibran. Kita sebagai underbo relawan seluruh Kaisang Jokowi mengucapkan selamat atas pelantikan Mas Rosan. Diberikan amanah oleh Bapak Jokowi sebagai Menteri Investasi, Menteri BKPM. Semoga dengan pengalaman Mas Rosan sebagai pengusaha ya yang cukup lama, dan saya juga salut kepada Mas Rosan ya, Bapak udah mau terjun kepada dunia politik, udah terjun untuk pengabdian kepada negara ya. Pada waktu itu Mas Rosan udah menjabat sebagai wakilnya Pak Erick Thohir di BUMN, dan beliau juga menjadi dubes di Amerika ya. Saya lihat cukup baik ya bernegosiasi ya, sebagai diplomat bisa menjembatani Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Akhirnya Prabowo Gibran memberi kemenangan. Ini adalah hadiah terbaik buat Mas Rosan agar supaya bisa memimpin Menteri BKPM, bisa mendatangkan investasi yang cukup besar kepada Indonesia ya. Tidak pilih kasih ya investasinya, baik dari Eropa, Amerika maupun Rusia maupun Cina. Semoga Mas Rosan bisa memberikan edukasi kepada relawan-relawan kita ya, jangan sampai relawan-relawan yang telah membantu kemenangan Prabowo Gibran, Mas Rosan istilahnya komunikasinya tertutup untuk menemui, mungkin dengan kesibukan Mas Rosan susah untuk menemani. Saya rasa karakter Mas Rosan tidak begitu. Saya yakin Mas Rosan diberikan amanah ini, amanah yang luar biasa, Menteri Investasi ya, agar supaya tata kelola investasi di Indonesia itu lebih baik dari hilirisasi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Selamat buat Mas Rosan, amanah ini jalankan dengan baik, kita dukung sebagai relawan. Buat Mas Hasbi, terima kasih banyak udah hari ini udah diangkat menjadi istilahnya bidang komunikasi untuk kepresidenan ya. Memang Mas Hasbi cocoknya di situ. Ya, saya dari bulan Juni-Juli udah bicara di medsos ya. Saya harap Mas Hasbi bisa membackup nanti Pak Prabowo Gibran dalam komunikasi kepada masyarakat, komunikasi politik dengan pengalaman itu. Saya yakin Mas Hasbi bisa memberikan solusi-solusi untuk kepentingan kepemimpinan Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Hasbi, selamat bekerja dengan baik. Jangan lupa pada teman-teman relawan juga yang juga memberikan kontribusi cukup besar pada pemenangan Prabowo Gibran. Salam sehat Mas Hasbi, merdeka!